Di episode hari ini mungkin lebih tepatnya berjudul menemukan jati diri. Karena baik Yomin dan khususnya Seungtak kini menemukan jati dirinya yang sebenarnya sebagai seorang dokter. Karena Seungtak yang tak bisa melakukan banyak hal akibat rasa takut dan traumanya, di episode ini mulai berani melawan rasa takutnya tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 14 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Awal episode dibuka dengan flashback keputusan Seungtak yang akhirnya meminta Yomin untuk menjadi gurunya. Ini didasari dari kejadian sebelumnya, dan Seungtak tak ingin kejadian itu terulang kembali, di mana dia tak bisa melakukan apa-apa tanpa Yomin yang merasuki tubuhnya. Jadi untuk selanjutnya, dia ingin bisa melakukan bedah sendiri jikalau sesuatu terjadi pada Yomin. Kemudian Seungtak berbicara empat mata dengan Pak Tes yang sekarang diketahui nama asli lengkapnya adalah Oh Jumyo. Ia menanyakan mengapa Pak Tes memilih untuk menyelamatkannya ketika itu. Dan Pak Tes menjelaskan kalau saat itu arwah Seungtak kecil keluar dari tubuhnya dan menatapnya dengan tatapan yang membuatnya sangat iba. Dan hal itu membuat Pak Tes mengambil keputusan untuk menolong tubuh Seungtak, apalagi karena profesi yang sudah dijalani selama 40 tahun dan juga jas kedokteran yang selalu melekat di tubuhnya membuatnya terbebani atau istilahnya punya rasa tanggung jawab dengan kejadian-kejadian seperti itu. Di kantornya, Seungwon merasa bingung karena ketika ia bertanya kepada Minho, Minho sama sekali tidak mengaku telah berbuat kotor kepada tubuh Yomin. Seungwon pun berpikir kalau mungkinkah ini adalah ulah dari Yomin yang merasuki tubuh Minho. Dan di saat yang sama Seungtak datang dan dia mengakui kalau sebenarnya Yomin lah yang merasuki tubuh Minho. Yomin meminta Seungtak menjawab ucapan Seungwon kemarin, di mana ketika itu Seungwon berbicara sendiri dan Yomin mendengarkannya. Yakni mulai saat ini tak ada yang bisa menghancurkan Seungtak karena Yomin akan menjadi gurunya. Nah, hal ini menjawab tuduhan Seungwon kemarin kalau gara-gara Yomin lah Seungtak yang tak bisa melakukan apapun menjadi trauma. Jadi, bagaimana jika Seungtak juga menjadi hebat dan tak tergantung lagi dengan Yomin, ya kan? Lalu usai menemui sepupunya tersebut, Seungtak membuat terobosan baru dengan mengeluarkan banyak dana untuk merenovasi ruang istirahat para dokter dan juga kantor milik timnya beserta dokter lain kecuali para dokter yang mengejeknya dari belakang. Nah, hadiah-hadiah tersebut juga diberikan bagi para arwah, dari mulai Yomin yang dapat kursi pijat elektrik, sampai dua arwah koma yang masing-masing dibelikan makanan dan DVD drama. Royalnya keluarga tajir ini tidak hanya dilakukan Seungtak, tapi juga oleh kakeknya yang memberikan makanan ringan untuk para pekerja rumah sakit, dengan alasan itu diberikan karena kedekatannya dengan Sujong. Nah, Seungtak pun menjadi bingung mengapa Sujong bisa mengenal kakeknya, apalagi Sujong mengaku dia mengenalnya sudah lebih dari 20 tahun. Sujong pun menceritakan kalau saat kakeknya meninggal dulu, ketika itu dia bisa melihat arwah dari kakeknya. Dari ruang duka, ia pun mengikuti kakeknya ke ruang IGD, di mana di sana kakeknya yang sedang melihat-lihat ruangan tersebut terakhir kalinya malah terlihat panik dan kakeknya berusaha menyelamatkan pasien darurat yang ternyata merupakan Seungtak kecil menggunakan tubuh Taesik muda. Lalu Sujong kecil pun mengikuti kakeknya sampai ke depan ruang operasi, dan di saat yang sama Presdirgo juga berada di sana untuk melihat keadaan cucunya. Presdirgo yang heran ada anak kecil di sana bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Sujong. Dan Sujong kecil menjawab kalau kakeknya merasuki dokter untuk menolong Seungtak, dan saat itu Presdirgo pun tahu dan keduanya semakin dekat. Dan Sujong sudah dianggap seperti cucunya sendiri yang bahkan Presdirgo berharap Seungtak dan Sujong ini berjodoh. Sudah waktunya Seungtak untuk mulai belajar menjadi dokter bedah yang baik. Dan pelajaran pertama yang diberikan Yomin kepada Seungtak adalah menjahit. Dalam kondisi apapun, Seungtak selalu gigih belajar, sampai-sampai saat makan pun dia melatih tangannya. Yomin ingin mewarisi ilmunya karena ia mengingat karmanya dulu yang kurang lebih mirip kondisinya seperti Seungtak. Namun bedanya ketika itu Pak Tes hanya memberikannya kesempatan agar Yomin belajar dengan sendiri. Sedangkan saat ini Seungtak secara langsung diajari oleh Yomin. Lalu Shin beralih ke Hoon-gil yang ternyata dirinya adalah seorang aktor, namun sudah tertangkap basah Hoon-gil ini masih saja berdalih di depan Guk-chan. Sampai tiba-tiba esok harinya Hoon-gil dengan panik melapor kepada Seungtak bahwa tubuh Guk-chan dipindahkan oleh wakil direktur Han, sedangkan tubuh Hoon-gil tidak dipindahkan. Dan di sini sekali lagi terbongkar identitas dari Hoon-gil yang ternyata alasan tubuhnya tidak dipindahkan seperti Guk-chan karena ia memiliki wali mantan menteri Korea. Kemudian mendengar kabar pemindahan itu, Seungtak pun langsung mendatangi Seungwon dan memarahinya. Namun Seungwon tetap pada keputusannya karena mereka adalah pasien yang tak punya harapan sembuh dan membuang
biaya rumah sakit, kecuali jika Sang Tak memberikan catatan medis yang mengindikasi kesembuhannya. Nah, di sini Sungwon juga menyindir yang mengisyaratkan jika Yeomin tak kunjung membaik seperti mereka, maka dia akan mendepaknya keluar. Karena ucapan Sungwon dan juga atas permintaan Gukchan agar Hoon-gil didahulukan, Yeomin dan Sang Tak pun mulai memeriksa secara mendetail keadaan Hoon-gil. Namun di tengah itu tiba-tiba telepon berdering memberitahu Sang Tak bahwa IGD sedang sibuk-sibuknya karena sebuah kecelakaan hebat. Dan ini dimanfaatkan Sang Tak dan Yeomin sebagai ajang pembuktian hasil belajar Sang Tak selama beberapa hari bersama Yeomin. Nah, kini Sang Tak mulai bisa melakukan prosedur darurat sampai dia mulai piawai menjahit luka. Yeomin pun menjadi bangga atas pencapaian Sang Tak. Apalagi Sang Tak yang tadinya pengecut, sekarang bisa benar-benar berani. Itu terlihat di saat ada pasien kritis dan akan meninggal, tapi Sang Tak yang biasanya hanya terdiam, kini berani berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimanapun caranya membantu pria itu tetap hidup. Dan selain perubahan Sang Tak, ini juga membuka mata Yeomin, di mana dulu dalam keadaan yang sama, Yeomin selalu mengabaikan pasien yang punya tingkat kehidupan rendah. Nah, di tengah keberhasilan Sang Tak menyelamatkan pasien kritis, Sejin mengatakan kepada Sujung kalau pasti Yeomin ada di sebelahnya membantunya, dan Sang Tak melakukan semuanya sendiri. Rupanya selama ini Sejin tahu, karena dia sempat mengopik pembicaraan Sang Tak dengan arwah Yeomin, di mana Sang Tak meminta Yeomin untuk menjadi gurunya. Belum lagi kesaksian dari orang-orang di sekitar Sang Tak seperti Jaewon dan Dr. An menegaskan kalau selama ini bisa saja Yeomin merasuki tubuh Sang Tak. Karena Sejin yang sekarang benar-benar yakin kalau Yeomin selalu bersama Sang Tak, mulai mengajaknya makan malam untuk sekali lagi menegaskan akan hal itu. Sejin yang bertanya kepada Sujung tentang makanan yang tidak disukai Sang Tak, yakni ayam, malah malam itu mentraktir Sang Tak dengan hidangan ayam. Tapi saat itu Sang Tak malah dengan lahap memakannya, yang menandakan saat itu Sejin sedang bersama arwahnya Yeomin dan bukan Sang Tak. Nah, selesai makan, mereka jalan-jalan bersama dan Sejin meminta izin untuk membelikan Yeomin minuman di minimarket. Tapi tiba-tiba di dalam minimarket tersebut, Minho mendatanginya untuk berbicara empat mata, yang pasti ujung-ujungnya ini perihal warisan. Tapi karena saat itu Sejin menolak, Minho yang marah pun langsung menjalankan rencana yang sudah ia rencanakan, dan rencana itu ialah memukul Sang Tak sekuat mungkin oleh anak buahnya yang mengendari motor dan langsung kabur. Nah, karena pukulan tersebut, arwah Yeomin pun keluar dari tubuh Sang Tak dan dia mulai menghilang dari dunia ini. Karena saat itu Yeomin berada jauh dalam radius tubuhnya. Sang Tak sendiri tidak bisa menolong Yeomin karena dia dalam keadaan pingsan. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.